Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang lagi menghadap-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan baru yang boleh kami terima pagi ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus, biarlah memberi kami pengertian untuk memahami maksud firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 24 ayat 2 sampai 8. Saya akan membacakannya untuk kita. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Kasih Daud. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Demikianlah kata-kata pujian yang dinyanyikan perempuan-perempuan dari segala kota Israel sambil menari-nari saat menyongsong Raja Saul setelah Daud mengalahkan orang Filistin. Mendengar perkataan itu pulalah yang menimbulkan amarah dan kebencian Saul kepada Daud. Saul tidak senang karena pujian itu mengecilkan dirinya sebagai raja dan pikirnya bisa jadi jabatan raja akan jatuh ke tangan Daud. Dan kita ketahui peristiwa selanjutnya, yaitu Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud dengan taktiknya, namun selalu gagal. Lalu pengejaran kepada Daud pun dilakukan secara terang-terangan. Kebencian Saul kepada Daud mengakibatkan Daud menjadi buronan yang menderita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Daud memanglah seorang pemuda yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja, karena Saul yang telah diurapi sebelumnya itu sudah tidak mendengarkan perintah Tuhan. Hatinya sudah berbelok, mengecewakan Tuhan. Atas perintah Tuhan, Samuel pergi mencari Daud dan mendapatkannya di rumah orang tua Daud, yaitu Isai. Lalu Daud diurapi oleh Samuel di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Daud menang melawan Goliat, seorang pendekar dari tentara Filistin, dan Daud selalu menang saat maju berperang kemana saja, sehingga Saul mempercayainya dan mengangkatnya untuk mengepalai para prajurit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya yang membenci dan akan berusaha melawan musuhnya, tidak terjadi pada diri Daud terhadap Saul. 2 kali Daud mempunyai peluang untuk membalaskan kejahatan Saul. Sesungguhnya Daud dengan mudah dapat membunuh Saul, tetapi ia tidak melakukannya. Walaupun orang-orang, para pengikut Daud telah menyarankan agar Daud membunuh Saul, tetapi Daud tetap memilih untuk melepaskan Saul. Bahkan Daud melarang para pengikutnya untuk menjamah dan membunuh Saul. Daud tetap menghormati Saul
dan ia tidak akan menjamah Saul, sebab baginya Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Benda yang dipegang oleh Daud yaitu potongan punca jubah Saul, serta tombak dan kendi yang sebelumnya berada di sebelah kepala Saul, menjadi bukti nyata bahwa Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak dilakukannya. Ia tidak mau mengambil otoritas Tuhan. Daud adalah orang yang penuh kasih dan sangat menghormati Tuhan. Daud juga mengasihi dan tetap menghormati Saul. Ia berusaha meyakinkan Saul bahwa ia tidak mempunyai ikhtiar jahat mencelakai Saul. Sampai pada kematian Saul dan Yonatan anak Saul, Daud tetap menunjukkan penghormatan dan kasih sayangnya kepada Saul. Daud dan semua orang bersama dia meratapi, menangis dan berpuasa atas kematian mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daud tahu benar bahwa ia juga sebagai orang yang diurapi Tuhan. Maka hanya Tuhan sajalah yang memerintah dalam hidupnya, sehingga ia harus taat dan setia kepada Tuhan. Ia tidak mengotori tangannya dengan kejahatan, dan dia meminta semua orang yang bersama dengannya juga tidak berbuat jahat. Ia tetap menunjukkan rasa hormat dengan berlutut dan sujud menyembah di hadapan Saul yang terus berusaha membunuhnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah melihat apa yang dilakukan Daud sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Ia menunjukkan kasih yang besar kepada Saul yang telah menjadi musuhnya. Peristiwa ini memberikan bahan refleksi di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, bahwa kita diajarkan untuk tetap mengasihi sesama kita, sekalipun musuh kita, dan kita diajarkan untuk tidak kalah melawan hasutan jahat, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita juga harus memberi hormat kepada orang yang ada di atas kita, menjaga kita tetap rendah hati. Kita akan tetap mendapatkan perlindungan dari Tuhan menghadapi musuh kita. Untuk menutup renungan pagi ini, marilah kita membaca beberapa kutipan firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan jamahan-Mu ya Tuhan, lewat firman-Mu yang baru saja kami renungkan. Kami yang selama ini masih menyimpan kesalahan orang lain, memusuhi sesama, bahkan terlintas untuk merencanakan hal yang tidak pantas, telah Engkau ingatkan kembali untuk mengedepankan kasih bagi sesama, termasuk kepada musuh kami, sebagaimana kasih Daud kepada Saul. Ampunilah kesalahan kami. Bapa, ajarkanlah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah iman kami semakin bertumbuh setiap saat. Melalui kehidupan yang Engkau berikan ini, kiranya kami bisa menjadi saksi bagi kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, dalam tekanan dan keputusasaan. Kiranya Engkau menumbuhkan kasih di hati mereka, membuka pikiran mereka, agar mereka merasakan damai dan percaya perlindungan-Mu selalu ada bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin gereja dan hamba Tuhan. Biarlah hidup mereka Engkau berkati dan berikan kekuatan bagi mereka untuk menjalankan tugas panggilan masing-masing yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu.
dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.